Halo semuanya, selamat datang di channel favorit kesayangan kalian semuanya, tentunya di R dan K Film. Halo, apa kabar? Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Nggak pernah lupa nonton film di R dan K Film. Oke deh, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Prakasikan, di mana film ini menceritakan tentang perempuan cantik yang diculik, yang dibikin lumpuh dan dijadikan budak laki-laki. Gimana nih ceritanya? Oke deh, daripada kalian penasaran, langsung aja yuk ke alur cerita. Dan di awal film kita melihat seorang pria bernama Angel. Dia bekerja sebagai paramedis bersama rekan kerjanya, Ricardo. Tugas mereka memberi bantuan pada orang-orang yang terluka dan kemudian membawa mereka berobat ke rumah sakit. Angel memiliki rahasia gelap. Setiap kali dia menyelamatkan seseorang, dia mencuri apapun yang dianggap berharga. Dan hari ini dia juga melakukan hal yang sama. Kemudian pada malam hari, kita melihat Angel bersama pacarnya yang bernama Ivana. Setiap pulang kerja mereka melakukan aktivitas genjrot-menggenjrot. Aduh, gimana ya, itulah karena mereka saling proses pembujitan perut. Tapi saat ini Tuhan belum memberikan keturunan bagi mereka berdua. Angel sangat posesif saat Ivana berbicara dengan laki-laki lain. Suatu hari Angel mendapat telepon dari pekerjaannya untuk memeriksa seorang ibu tua. Dan ketika mereka sampai di sana dan melihat wanita tua itu sudah tak bernyawa lagi, kemudian seperti biasa Angel mencuri beberapa barang berharga di sana. Dan di saat menggeledah barang-barang itu, dia menemukan jam tangan dan cincin kawin yang sangat bagus. Kemudian Angel mengambilnya dan menyimpannya untuk Ivana. Angel menemui seseorang pria yang di sana dia adalah orang yang biasa membeli barang-barang hasil curiannya. Sesampainya di rumah, Angel mendapat Ivana menerima panggilan telepon dari seseorang. Angel menyuruhnya untuk menjawab panggilan tersebut. Namun Ivana menjawab akan menjawabnya nanti. Dan di sana Angel mengira pacarnya itu sedang berselingkuh. Setelah itu, Ivana telah membahas tentang kehamilannya. Ia mengeluh mungkin ada yang salah pada diri Angel, dan Ivana menyarankan Angel untuk ke dokter untuk memeriksa kondisinya. Di hari berikutnya Angel pergi ke dokter. Dokter mengatakan kepadanya kalau jumlah bibitnya sedang rendah, kalau dirinya tidak bisa menjadi seorang ayah. Angel langsung terkejut dan langsung spontan balik ke rumah. Di rumah dia tidak bisa langsung mengatakan sebenarnya kepada Ivana, tapi sebaliknya dia mengatakan kalau dirinya tidak ada apa-apa. Dan dokter pun juga bilang kalau dia harus terus mencobanya. Kemudian Angel mendekati Ivana dan berharap mendapatkan jatah, tapi ternyata Ivana harus pergi ke perpustakaan untuk belajar. Angel memeriksa ponsel Ivana dan dia melihat bahwa seorang pria mengirim pesan kepada Ivana. Yang membuat Angel yakin itu adalah selingkuhannya. Sim pun berganti, terlihat Angel dan Ricardo yang sedang membawa pasien ke rumah sakit dengan ambulan. Namun tiba-tiba saja mereka mengalami kecelakaan dengan truk. Beruntungnya mereka berdua bisa selamat. Ricardo tidak terluka sama sekali, akan tetapi Angel tidak seberuntung itu. Karena kecelakaan itu dia cukup parah yang mengakibatkan kakinya lumpuh. Sekarang Angel sangat tertekan, tetapi Ivana tetap mendukung Angel sepenuhnya, memberinya makan, merawatnya, dan membawa Angel pergi kemana dia ingin pergi. Suatu hari saat Ivana berpamitan pergi ke perpustakaan, Angel bertanya, "Kenapa setel bajunya seperti pingin kencan? Apakah kamu berselingkuh?" Mendengar hal itu Ivana mengabaikannya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya Angel mencoba sesuatu di internet. Ia menemukan sesuatu yang bisa melacak aktivitas Ivana. Ia menemukan sebuah aplikasi yang bisa menyadap HP Ivana, yang bisa memperlihatkan posisi dan percakapan dari HP kamera Ivana. Angel hanya perlu menginstal HP dari Ivana
dan menyambungkannya ke laptop. Angel telah memulai terapi fisik yang akan membantu menyembuhkan kakinya. Hari itu Ricardo datang ke rumah Angel dan meminta maaf dengan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Namun tampaknya mereka masih kesal, dan Angel mengatakan ini adalah kebodohan Ricardo. Ditambah lagi di kecelakaan itu hanya Angel yang jadi korban. Di kecelakaan itu hanya Ricardo yang bisa selamat, yang tanpa tergores sedikit pun. Ricardo yang sakit hati langsung pergi dari sana, dan Ivana mencoba menasihati Angel bahwa seharusnya dia tidak berbicara itu karena kecelakaan itu bukan kesalahan Ricardo. Di sisi lain, Angel yang ingin menginstal aplikasi di HP Ivana, maka dia meminta Ivana harus mengambil es krim di dapur yang berada di bawah. Saat Ivana pergi, Angel cepat menginstal aplikasi di HP Ivana. Sekarang dia bisa melihat semua yang ada di HP Ivana melalui laptopnya. Harinya kaki Angel tiba-tiba terasa sakit. Di waktu yang bersamaan, anjing tetangga terus menggonggong, yang membuat Angel semakin terganggu dengan rasa sakitnya. Di pagi harinya dia pergi ke rumah tetangga. Dia mengeluh tentang gonggongan anjing tersebut. Si tetangga bilang kalau istrinya sedang sakit dan dia harus merawatnya. Karena itu si anjing terus menggonggong karena dia sendirian di rumah. Tetangga pun kemudian meminta maaf dan berkata untuk menyelesaikan diri untuk beberapa hari saja. Terapi fisik Angel dipantau oleh perawat yang bernama Sandra. Dia selalu berusaha menyemangati Angel agar cepat sembuh. Dan hari ini dia mengatakan kepada Sandra dan tidak bisa untuk latihan lagi karena hari ini cukup lelah. Sandra mengambil kursi rodanya dan meletakkannya agak jauh. Setelah dekat dengan kursi roda, Sandra membantunya untuk duduk. Yang tidak sengaja mereka menjadi terlalu dekat, tapi Angel merasa tidak nyaman. Ketika dia pulang, Ivana mengatakan kalau dia terpilih magang di suatu tempat. Karena itulah Ivana tidak bisa lagi menghidupi mereka berdua. Dan Angel begitu sangat marah dan bertanya, bagaimana aku bisa hidup sedangkan aku lumpuh dan ruang sakuku sangat terbatas. Di malam hari Angel mulai merasa sakit pada kakinya. Begitu pula anjing mulai menggonggong. Angel mulai meraih obat, namun tempat itu kosong. Rupanya Ivana lupa menggantinya dengan yang baru. Saat Ivana datang, dia mengatakan kalau dirinya membuatnya sakit sepanjang malam. Dan Ivana pun meminta maaf dan dia menyimpan obat cadangannya. Di saat Ivana mencoba untuk mengambilnya, ternyata Ivana lupa untuk membeli obat cadangannya. Merasa bersalah, Indiana langsung pergi ke pasar dan membeli lebih banyak obat untuk Angel. Di suatu ketika Ivana menemukan keanehan di mana setiap ada notif berbarengan itu pula suara laptop Angel juga berbunyi. Akhirnya Ivana mengecek laptop Angel yang dimana akhirnya menemukan penyadap aplikasi itu. Dan seketika itu Ivana mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Angel. Pas Angel setelah selesai mandi, dia mengetahui bahwa laptop sedang terbuka dan juga mengetahui Ivana sudah pergi darinya. Beberapa bulan kemudian Angel hidup sendiri dan dia merasa benci bagi orang yang menunjukkan belas kasihan kepada dirinya. Suatu hari Angel menjumpai Ivana dan Ricardo. Tak lama kemudian Angel mengikuti mereka berdua dan akhirnya mengetahui kalau mereka pergi ke toko-toko peralatan bayi. Dari sini Angel mengerti kalau mereka sedang berpacaran. Setelah mengetahui hal ini, Angel sangat marah dan Angel pergi ke temannya membeli morfin secara ilegal. Di pagi hari Angel menemui Ivana, tetapi Ivana bilang kepadanya kalau dia tidak ingin bicara kepadanya. Dan sebelum pergi, Angel cuma mengatakan ingin mengucapkan selamat tinggal. Merasa bersalah, akhirnya Ivana menerima permintaannya. Dan Angel mengatakan kalau ada beberapa barang yang masih tertinggal di rumahnya. Akhirnya Ivana pergi ke rumah Angel untuk mengambil barang itu. Dan di saat Ivana sedang mengemasi barangnya, langsung dengan cepat Angel membuat Ivana tidak sadarkan diri. Dan di saat Ivana tersadar, dia menemukan dirinya sedang terikat di ranjang dan juga mulutnya sedang tertutup. Dan kemudian Angel mengambil HP Ivana dan mengirimkan sebuah tag kepada Ricardo yang berisi, "Ricardo,
sorry ya, saya tidak bisa membesarkan baby ini bersama kamu. Kemudian dia membuang HP Ivana ke sungai. Di malam harinya terlihat Angel sedang memberi makan Ivana, dan dia juga mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui hubungannya dengan Ricardo. Mendengar hal itu, Ivana langsung memukulnya dengan botol anggur dan mencoba untuk merangkak pergi. Pada akhirnya juga nihil karena Angel sudah melumpuhkan kaki Ivana dengan obat-obat itu. Setetangga akhirnya datang mendengar kegaduhan di rumah Angel. Di saat melihat kepala Angel berdarah, ada sesuatu yang telah salah. Dia masuk ke rumah untuk memeriksanya. Di sana ia melihat Ivana yang tidak sadarkan diri. Dengan cepat Angel menikamnya dengan pisau sehingga si tetangga itu game over. Tak berhenti sampai di situ, Angel mengeluarkan kunci dari tas Ivana dan pergi ke rumah Ricardo, bersembunyi di kamar mandinya. Dan setelah Ricardo memasuki kamar mandinya, dia melumpuhkan Ricardo dan menuangkan alkohol ke mulutnya, dan akhirnya Ricardo menenggoy. Beruntung sebelumnya Ricardo melaporkan atas kehilangan Ivana. Dan di hari berikutnya ketika polisi datang ke rumah Angel untuk menginterogasi, dan ketika mereka melihat suntikan morfin, dengan cepat Angel beralasan kalau suntikan itu untuk mengobati kakinya yang terluka. Dan akhirnya polisi itu mempercayainya dan pergi begitu saja. Di saat Ivana bangun, Angel mengatakan nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan bayi. Dan gak lama Angel melamar dan menunjukkan sebuah cincin kawin. Inilah cincin kawin yang hasil curiannya kemarin yang ada di adegan awal. Saat Angel bertanya tentang kesediaannya menjadi istri, Ivana hanya mengatakan iya demi mengamankan nyawanya. Kemudian Ivana meminta Angel untuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya dari luar. Karena Ivana sudah lumpuh, maka Angel berpikir karena dia tidak bisa apa-apa. Namun Ivana di dalam kamar kecil, ia menemukan gunting kecil dan diam-diam menyembunyikannya di pakaian. Malamnya Angel keluar untuk membeli obat Ivana. Sementara Ivana dengan cepat mengambil gunting dan memotong kali dan untuk membebaskan dirinya sendiri. Kemudian dia segera kabur. Namun sialnya Angel mengunci dari luar, dan Ivana mencoba mencongkel dengan gunting dan mencoba merangkak keluar. Di lain tempat Angel telah melupakan sesuatu di rumah yang membuat dia untuk kembali ke rumah untuk mengambil barang tersebut. Angel melihat Ivana yang mencoba kabur. Terjadi perkelahian di antara mereka yang membuat Ivana untuk mengeluarkan guntingnya dan akhirnya menikam Angel beberapa kali, hingga membuat Angel terjatuh dari tempat itu. Beberapa bulan pun berlalu, kita melihat Angel yang lumpuh total. Bahkan berbicara pun dia tidak bisa. Kemudian Ivana datang untuk bertemu dengannya. Terlihat kaki Ivana sudah sembuh total. Dan di sana Ivana telah mendekati Angel dan bilang, "Kamu telah mengambil dariku di masa lalu, dan di hari ini dan seterusnya aku akan menjagamu dengan baik." Pastinya lain kata Ivana akan menyiksa seumur hidupnya. Dan akhirnya film pun tamat. Di awal-awalnya saya juga ngerasa kasihan juga sama Mas Angel ini, tapi ya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Pokoknya ambil hikmahnya ya. Dan pokoknya jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, dan sampai jumpa kembali. Dan Bang Mehmet undur diri. See you next video. Oke?